Halo semuanya, nama saya Kadeus Prayoga. Di video kali ini, saya akan berbagi informasi terkait salah satu keterampilan dalam mengajar, yaitu keterampilan menjelaskan. Dalam hal ini, saya juga akan menceritakan beberapa kasus yang sering terjadi berdasarkan pengalaman yang saya dapat ketika mengajar. Baik, saya akan mulai dari apa itu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah salah satu kemampuan memberikan informasi atau materi secara lisan atau dengan media bantu yang dilakukan dengan sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu informasi dengan informasi lainnya sehingga tercapailah suatu pemahaman yang diinginkan. Misalnya antara sebab dan akibat, definisi atau contohnya. Dalam hal tersebut, antara satu topik materi dengan topik lainnya saling terkait. Keterampilan menjelaskan merupakan aspek yang penting bagi guru dalam mengajar, karena sebagian besar percakapan pembelajaran yang mempunyai pengaruh besar terhadap pemahaman siswa adalah berupa penjelasan. Selain itu, penguasaan keterampilan menjelaskan yang didemonstrasikan guru untuk memungkinkan siswa memiliki pemahaman yang lebih matang dan lebih mantap tentang materi yang sedang dijelaskan, serta meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang sesuai dan tujuan yang diinginkan merupakan ciri kegiatan menjelaskan. Pemberian penjelasan merupakan salah satu aspek yang penting yang dilakukan guru dalam berinteraksi dengan siswa dalam kelas. Biasanya guru akan lebih mendominasi dalam pembicaraan dan mempunyai pengaruh atau dapat mempengaruhi siswa melalui penjelasan dan perkataan yang sedang disampaikan. Sehingga siswa akan menuruti apa yang disampaikan oleh guru atau mengerti dengan baik apa yang materi yang sedang dijelaskan oleh guru. Dengan kata lain, siswa akan mempercayai jika guru menjelaskan sesuatu atau materi dengan benar. Seorang guru harus dapat menjelaskan berbagai hal kepada siswa. Penjelasan yang disampaikan juga harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Misalnya, guru akan menjelaskan konsep yang lebih sederhana jika siswa yang diajar adalah siswa yang berumur dewasa. Hal tersebut dilakukan karena siswa dewasa mampu berpikir lebih matang sehingga guru tidak mesti detail menjelaskan materi dan dapat disederhanakan. Sedangkan guru dapat menjelaskan dengan lebih detail dan lengkap jika siswa yang bersangkutan adalah masih anak-anak. Hal tersebut karena level pemahaman mereka berbeda, sehingga guru harus menjelaskan konsep secara konkret dan nyata. Selanjutnya, ada beberapa kasus yang sering saya alami ketika mengajar dan khususnya dalam kegiatan menjelaskan. Kasus yang pertama adalah siswa kurang peduli atau kurang tertarik dengan materi. Hal ini ditandai siswa tidak fokus ketika guru menjelaskan, sehingga apa yang guru sampaikan mereka tidak akan paham, dan pada kasus ini sering dialami saat mengajar siswa remaja yang notabene-nya malas belajar atau mudah teralihkan perhatiannya. Untuk kasus yang seperti ini, guru dapat mengakali dengan memberikan ice breaking atau penyegaran agar siswa lebih fresh dalam belajar, atau dengan memberikan tindakan yang tegas. Misalnya lebih mengetatkan peraturan yang ada dalam kelas. Yang kedua adalah siswa tidak bisa mengaitkan antara satu materi dengan materi lainnya. Dalam keterampilan menjelaskan, materi yang dijelaskan harus sistematis dan berurutan antara satu dengan lainnya. Yang jadi masalah adalah siswa mengerti dengan satu materi tapi tidak paham dengan runtutan materinya, sehingga kebingungan atau terjadi miskomunikasi. Untuk kasus yang seperti ini, guru bisa bisa memecah masalah ini dengan mengajar lebih pelan dan detail, dan tidak lupa memberikan kesempatan siswa untuk bertanya jika mereka tidak paham dengan satu materi. Kasus yang ketiga adalah siswa menjadi pasif atau kurang mau berpartisipasi. Pada kasus ini ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, misalnya emang bawaan siswa gugup atau memang siswa tidak tertarik dengan pelajaran. Hal tersebut dapat menyebabkan mereka kurang optimal menyerap materi yang diberikan. Cara mengatasinya adalah guru mencari motif
apa yang menyebabkan siswa tersebut pasif, kemudian setelah diketahui dapat dipecahkan dengan metode yang cocok digunakan sesuai kasus yang ditemukan. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.